Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sudah siap pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya. Semangat, semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dengarkan dan pahami video pembelajaran hari ini. Besti akan menjelaskan materi menelaah teks pidato persuasif. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pelajaran akan kita mulai. Pelajaran kali ini yaitu pidato persuasif bahasa Indonesia kelas 9. Kompetensi dasarnya atau KD yang akan kita bahas hari ini, yang akan kamu terima materinya yaitu KD 3.1, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.1-nya menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Pidato apa saja? Pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya. Baik secara lisan ataupun secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikatornya atau indikator KD-nya, kalian dapat menelaah informasi pidato persuasif, menelaah, meneliti. Kalian dapat mengetahui jenis-jenis pidato. Kalian bisa mengetahui tentang metode pidato atau cara berpidato dengan berbagai macam metode. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menelaah pidato persuasif yang akan disampaikan baik secara lisan maupun secara tulis. Untuk materi yang akan kita bahas di dalam pidato persuasif, sebelum kita bahas materi, kalian di kelas 8 kemarin sudah ada materi tentang pidato. Kalian sudah mempresentasikannya, sudah mengetahui jenis-jenis pidato, terus macam-macam metode pidato, cara-cara memersuasif khalayak melalui pidato. Kamu sudah dijelaskan di kelas 8. Sekarang kelas 9 yaitu tentang pidato persuasifnya yang bertujuan menghimbau atau mengajak, merayu. 1. Agendanya yaitu hakikat teks pidato. 2. Struktur kebahasaannya, ciri kebahasaan, contoh dan latihan. Yang kita bahas dalam kali ini yaitu hakikat teks pidato. Sudah paham ya anak-anak? Terus hakikat teks pidato yang akan kita bahas yaitu pengertiannya. Pengertian dari teks pidato persuasif, jenis-jenisnya, metodenya, dan tujuannya. Lanjut? Sudah paham kan? Pengertian pidato dalam KBBI, tahu artinya KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada khalayak atau kepada masyarakat, orang yang mendengarkannya. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang jenis pidato terbagi menjadi 4. 1. Pidato informatif, pidato rekreatif, pidato persuasif, dan pidato agitatif. Pidato informatif yaitu pidato yang bertujuan
memberikan informasi. Terus kedua, ini pidato yang bertujuan memberi informasi yang semula kamu tidak tahu akan menjadi tahu. Apa informasinya? Misalkan diinformasikan untuk tahun ini tidak ada UNAS, atau di dalam upacara Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru akan menjelaskan tentang informasi yang semula kamu tidak tahu menjadi tahu. Apalagi informasinya, misalkan sebentar lagi akan ada lomba 17 Agustus atau ada Hari Pahlawan, kamu diinformasikan kapan dan apa isi informasi tersebut, termasuk pidato persuasif. Pidato rekreatif yaitu pidato yang berisi menghibur pendengar atau audien. Apa? Pidato apa contohnya kira-kira? Pidato yang bagaimana yang isinya menghibur atau memberikan supaya pendengar itu senang. Contohnya di dalam pidato kitanan atau pidato hari ulang tahun, pidato pernikahan. Nah, di situ isinya menghibur. Jadi tidak terlalu tegang, bukan pidato kemerdekaan. Masa di dalam pernikahan atau kitanan isinya pidatonya mengisi tentang kemerdekaan atau hari pahlawan atau mengisi tentang hari Kartini, kan tidak mungkin. Nah, itu kita akan dihibur supaya yang kitanan bisa terhibur hatinya, yang nikah mendapat isi pidatonya akan terhibur dengan materi pidatonya. Ya, selanjutnya pidato persuasif. Pidato persuasif yaitu pidato yang bersifat mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Biasanya pidato persuasif itu kamu tidak menyadari. Untuk anak laki-laki, kalau kamu sholat Jumat, lah di situ akan mendapat khotbah dari orang yang telah mengisi khotbah di hari Jumat itu atau dalam sholat Jumat itu. Lah isi pidatonya itu yang kamu terima itu termasuk pidato persuasif, mengajak kamu untuk menuju kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Kamu disuruh melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, disuruh menjalankan puasa, misalkan puasa Senin dan Kamis. Lah diajak untuk berbuat baik, merayu kamu bagaimana kamu supaya hidup itu tidak hanya melakukan sholat saja. Yang membuat Allah senang itu tidak hanya kita menjalankan sholat 5 waktu, puasa itu kan untuk diri kamu sendiri. Yang Allah senang yaitu kita bersedekah, memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu yang membuat Allah senang. Nah, itu termasuk pidato persuasif. Jadi yang selanjutnya pidato agitatif. Pidato yang bersifat membujuk pendengar untuk mengikuti orator. Lah, ini pidato agitatif yaitu pidato yang berisi apa kira-kira? Ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang mau berbuat demo untuk menggulingkan sesuatu, menggulingkan bosnya atau menggulingkan pabriknya, mau apa, seperti Aceh ingin merdeka, itu pasti ada pidatonya, ada perkumpulannya, kamu dirayu untuk diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, itu namanya pidato agitatif. Pidato yang bertujuan untuk membenci seseorang, pidato yang bertujuan mengajak sesuatu yang secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari keempat itu ada yang kamu suka yang mana kira-kira? Pidato informatif atau rekreatif atau persuasif atau agitatif? Dari keempat itu yang paling bagus yaitu 1, 2, dan 3. Informatif, rekreatif, dan persuasif. Paham anak-anak dengan jenis-jenis pidato? Sudah paham ya? Selanjutnya metode pidato.
terbagi menjadi 4. 1. Memoriter, pidato yang menyampaikan metode yang menyampaikan pidato dengan cara menghafal. Maaf ya anak-anak, ini ada yang salah ketik. Menghafal yaitu lepas teks. Kita berpidato tanpa menggunakan teks. Kira-kira kamu suka yang mana? Pidato yang menggunakan teks atau lepas teks? Ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau pidato lepas teks, itu kelebihannya kita bisa melihat audiens secara menyeluruh. Baik audiens yang ada di samping kanan, samping kiri, ada di depan kita bisa memperhatikan audiens. Itu kelebihan pidato menghafal, ya. Terus kekurangannya pidato menghafal, kalau kita lupa teks, nah kita akan mengalami stagnasi, kemacetan di dalam pidato tersebut. Kita bisa malu. Nah, bagaimana caranya biar kita tidak malu? Kita ganti dengan materi yang lain. Maksudnya dirubah seolah kita tidak merasa kalau kita salah di dalam berpidato. Yang kedua, manuskrip. Metode untuk menyampaikan pidato dengan membaca naskah. Lah enaknya kita membawa teks. Meskipun kita membawa teks, seharusnya kita dari rumah, teksnya harus dibaca terlebih dahulu. Harus dipahami dulu apa isi teksnya. Mulai kalimat pembukanya, isinya dan penutupnya harus dipahami. Tujuannya apa di dalam pidato itu? Meskipun kita membawa teks, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Terus kelebihannya membawa teks, kita tidak lupa. Kekurangannya, kalau kita membawa teks, pandangan kita tidak bisa menyeluruh ke audiens. Ya, kita terfokus kepada teks. Nah, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya kita tidak lupa dengan materi pidato. Yang ketiga, pidato impromptu, metode yang menyampaikan pidato dengan improvisasi atau mendadak tanpa persiapan atau serta-merta. Nah, ini kelebihannya metode impromptu bagi yang sudah siap dengan pidato, bisa berpidato dengan enjoy saja, lancar-lancar saja dia menuangkan isi pidatonya. Kalau yang tidak punya persiapan, nah kita akan bisa malu di depan audiens karena apa yang akan kita ucapkan, kita belum ada kerangkanya, ya. Jadi kita akan isi pidatonya bisa saja tidak sempurna. Untuk selanjutnya, metode impromptu, metode yang menyampaikan pidato dengan membawa secari kertas atau membaca catatan kecil. Ya, pidato impromptu ekstemporan yaitu membaca catatan kecil atau membawa secari kertas untuk kerpeannya. Nah, di situ tujuannya biar kita tahu urutannya, tahu kerangkanya. Misalkan di dalam metode pidato ekstemporan, kita buat kerangka pidatonya yang berjudul misalkan melestarikan budaya Indonesia. Kita tata terlebih dahulu, kecil saja salam pembukanya. Apa saja di dalam melestarikan budaya Indonesia, apa saja yang kita catat? Hanya poin-poinnya saja. Generasi muda wajib melestarikan, itu dikembangkan sendiri. Di era globalisasi ini budaya barat mulai masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia, dicatat, terus dikembangkan materinya. Budaya-budaya Indonesia ada yang diklaim oleh Malaysia. Apa saja budaya apa saja yang telah diklaim oleh Malaysia? Nah, itu akan kita kembangkan sendiri. Hanya catatan kecil saja. Terus beraneka ragam budaya Indonesia. Setelah itu penutupnya itu termasuk pidato ekstemporan. Dari keempat metode pidato itu yang paling bagus mana? Dari memoriter, manuskrip, dan impromptu, dan ekstemporan. Menurut Bu Esti, yang paling bagus yaitu metode ekstemporan
Jadi kita di dalam pidato sudah ada kerangkanya, kerangka pidato, jadi kita akan beraturan. Toh kita tidak membaca naskah, hanya catatan kecil saja. Terus isi pidatonya kita kembangkan sendiri. Sudah paham anak-anak dengan metode pidato? Paham ya? Lanjut. Tujuan pidato, tujuannya tadi sudah ada memberikan informasi yang semula kamu tidak tahu akan menjadi tahu. Misalkan diinformasikan, sekarang di Indonesia kita masih COVID-19 masih belum berakhir. Nah, kamu diinformasikan agar jaga jarak, agar memakai masker, agar cuci tangan. Kalau kita mau masuk rumah, kalau kita keluar dari perjalanan, kita harus lepas baju kita semuanya. Kita ganti baju, kita mandi terlebih dahulu. Sebelum masuk rumah, kita cuci tangan. Itu termasuk diberi informasi yang semula kamu tidak tahu menjadi tahu. Paham anak-anak dengan tujuan pidato yang memberikan informasi? Terus meyakinkan pendengar, pendengar diyakinkan dengan bukti-bukti atau diberikan gambar-gambar atau video-video biar pendengar bisa yakin dengan apa yang diucapkan oleh sang orator, oleh sang penyaji pidato tersebut. Terus menghibur pendengar, tujuannya menghibur. Pidatonya biar tidak tegang, diisi dengan kalimat-kalimat yang sedikit non formal. Tapi kalau pidato kenegaraan harus isinya formal atau resmi. Terus bisa menggerakkan pendengar. Apa maksudnya menggerakkan pendengar? Lah, kita setelah mendengarkan pidato tersebut, hati kita tergerak. Oh iya, tadi sudah dibicarakan di dalam pidato persuasif, kita hidup itu harus bersedekah, harus balance hidup itu. Tidak hanya mementingkan duniawi saja, kita harus mementingkan akhirat. Jadi keduanya harus seimbang. Kalau kita akhirat saja, kita berdoa saja sehari semalam. Apa ada nasi datang di depan kita? Kan tidak mungkin. Jadi kita juga bekerja dan berdoa. Sudah paham anak-anak dengan tujuan pidato? Sudah paham ya? Terus pidato persuasifnya, cara mempersuasifnya ada pendekatan etika. Etika itu apa etika? Etika yaitu tata krama, aturan, pendekatan emosi. Nanti ada kok ini ya, cara mempersuasif khalayak atau pendengar menggunakan pendekatan etika. Terus emosi menggugah perasaan audien. Bisa tergugah enggak kamu setelah mendengarkan pidato tersebut? Bisa tergerak enggak hatimu? Ya, bisa mengikuti enggak oleh arahan dari yang berpidato tadi? Terus selanjutnya logika yaitu masuk akal. Ya, anak-anak sudah paham dengan pidato persuasif ini? Nanti kalian materi ini kamu catat, ya. Terus kamu foto, dikirim ke Google Classroom. Anak-anak ada yang ditanyakan? Jadi kita tadi sudah mempelajari apa saja? Sudah mempelajari tentang apa tadi? Hakikat pidato. Terus apa lagi setelah hakikat pidato tadi? Ada jenis-jenis pidato. Ya, ada tujuan pidato. Setelah tujuan sudah hakikat ya, dan cara memersuasif khalayak. Ada etika, emosi, dan logika. Itu tadi kesimpulan dari materi hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak dengan materi pidato kali ini? Sudah tidak ada, sudah paham ya anak-anak? Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi KD 3.1 yaitu menelaah teks pidato persuasif yang bertujuan mengajak atau menghimbau atau merayu pendengar atau audiens. Demikian
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.